singgah-singgah kata tadi, Mem. Oh, gitu. Kalau Singgah-singgah. Oke, kalau bisa sudah makan belum? Belum, Mem. Oh, pantasnya kalian. Wah, saya belajar juga enggak semangat. Oke, ya udah. Kalau gitu sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalau gitu, Miss akan cek daftar hadir dulu ya. Yes, Miss. Oke. Nurul Anissa Raja? Yes, Miss. Oke. Nur Aulia Asdar? Yes, Miss. Oke. Alia Husna Arsi? Present, Miss. Oke. Nurul Aulia Putri? Hadir, Miss. Oke. Alicia Angelina? Hadir. Hadir. Sakitnya karena apa? Demam, Miss. Oke. Oke, baiklah. Dikirain saja. Nah, Ya. oke. Ada yang ingat kemarin itu kita belajar tentang apa? Deskripsi teks, Mem. Descriptive text. Ya. Kalau bisa apa? Descriptive text. Kalau lihat descriptive text. Iya, kemarin itu kita menjelaskan mengenai descriptive text. Ada yang masih ingat apa itu descriptive text? Miss. Iya. Oh iya, benar sih. Semangat sekali. Aduh, Miss. Padahal tadi katanya mau makan. Bersemangat ya selesaikan ini hari ini. Oh iya. Oke, Miss. Descriptive text itu, Miss, merupakan teks yang berisi mengenai pendeskripsian sesuatu hal, Iya. baik orang, baik benda ataupun apapun. Wih, mantap sekali jawabannya. Beri tepuk tangan pada Alia Husna Arsi. Nah, ya, kemarin itu kita belajar tentang descriptive text. Nah, terus itu Mem share PPT dulu ya. Oke. Nah, kelihatan dengan jelas? Yes, Miss. Yes, Oke, Miss. di belakang sana kelihatan nggak? Yes, Miss. Kelihatan, Miss. Oke. Nah, ada yang tahu ingin membaca ini? Narrative text. Oke, ada yang tahu apa itu narrative text? Tidak, Miss. Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Oke. Kalau begitu, Mem akan menjelaskan syarat singkat dulu ya, narrative text. Jadi narrative text itu ialah teks yang berisi mengenai sebuah teks yang berisi mengenai cerita di masa lampau atau cerita imajinasi untuk menghibur pembaca. Nah, sebelum kita pelajari lebih dalam mengenai apa itu narrative text, Ibu akan menjelaskan learning objective kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu mengenai social function of narrative text. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang fungsi sosial dari narrative text atau tujuan dari narrative text itu. Yang kedua ialah generic structure of narrative text. Nah, dalam generic structure itu berisi mengenai ciri-ciri bagian-bagian dari narrative text. Dan yang terakhir ialah kita akan mempelajari mengenai linguistic elements of narrative text. Nah, di sini ialah berisi tentang unsur-unsur kebahasaan dalam teks naratif. Nah, untuk selanjutnya ialah mengenai definisi. Ada yang mau bacakan? Miss. Ya, silahkan. Ada yang bisa? Narrative text is a type of text that tells a series of events with a chronological system or are interconnected. Narrative texts are generally imaginative in nature, alias not real or in the form of imagination of the author.
Jadi narrative text ialah teks yang berisi teks kronologikal atau dari teks yang beruntuk dari orientasi, communication, dan solution. Nah, dalam teks naratif itu isinya tidak nyata atau imaginative, natural, or not real. Jadi dalam teks naratif itu teksnya tidak nyata atau dalam hal ini imaginatif. Baiklah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang social function. Ada yang ingin membacakan apa itu social function? Oke, silahkan ada. So the narrative text is a text that aims to entertain and involve the reader in an imaginative or experience that functions to deal with complication or problematic events that cause stresses and in turn find resolutions. Oke, nah seperti yang dikatakan awal, social function itu social function dari teks naratif itu jadi fungsi dari teks naratif itu bertujuan untuk mengentertain dan untuk involve the reader in an imaginative experience. Nah, social function itu teksnya bertujuan untuk menentertain atau menghibur pembaca dan involve the reader in imaginative experience dan memancing pembaca untuk berimajinatif. Sampai sini ada yang bertanyakan? No, miss. Oh, sudah mengerti semua? Yes. Oke, kita bentar ya. Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang generic structure of narrative text. Seperti yang sini ada itu. Nah, sini ada dalam generic structure of narrative text itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama orientation, yang kedua complication, dan yang ketiga tentang resolution. Nah, dalam orientation itu berisi tentang it contain the introduction of characters and setting involved in contents of the story. In this case, the setting can be the second as well as the time of the story. Jadi dalam orientasi itu berisi tentang pengenalan karakter dan tata letak yang terdapat dalam sebuah cerita. Selanjutnya ialah complication. Nah, dalam complication ini bercerita it tells about the beginning of the problem of an event. Jadi dalam complication itu berisi tentang konflik-konflik yang dihadapi oleh si pemain utama atau si antagonis. Nah, disinilah yang dimulainya adanya konflik dalam cerita. Dan yang dalam complication itu terdapat 3 jenis. Yang pertama natural conflict, yang kedua social conflict, dan yang ketiga ialah psychology conflict. Dalam natural conflict itu konfliknya antara dia si antagonis dengan sekitarnya. Kalau social conflict itu konflik dengan si antagonis dengan karakter yang lainnya, sedangkan kalau psychological conflict itu konflik mengenai dalam diri si karakter. Jadi dalam hal ini konfliknya terjadi dalam pikirannya. Nah, selanjutnya ialah mengenai resolution. Jadi dalam resolution itu the end of the story or the conclusion of the story. Jadi dalam hal ini resolution itu berisi mengenai adanya resolusi atau terpecahkannya sebuah masalah dalam cerita. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, mem. Tidak ada. Oke, kalau menurut Aulia Putri, kenapa? Tidak ada mem, sakit kepala aku mem. Sakit kepalanya, sarapan gitu. Oke.
Tidak Jim. Karena cepat sekali kuliah nih. Tidak Jim mem. Apa Bisa sih? gitu nanti. Kuat jam mem. Kayak gitu. Oke. Ya lah. Begitu selanjutnya memang akan membahas tentang linguistic elements of narrative text. Nah, dalam linguistic elements of narrative text itu terdiri dari 6 lah. Yang terdiri atas 6 ciri-ciri. Yang pertama ialah simple past tense. Jadi dalam narrative text itu berisi menggunakan simple past tense. Di sini ada yang tahu apa itu simple past tense? Semis. Ya, lihat presentasi. Kata lampau, Miss. Iya, benar. Tangan. Ya, benar. Kata kerja bentuk kedua, Miss. Iya, mantap sekali. Nah, dalam narrative text itu menggunakan kata kerja lampau. Kan dalam narrative text itu berisi tentang cerita-cerita di masa lampau atau imajinasi. Nah, tentu saja dalam hal ini kita akan menggunakan simple past tense atau kata lampau dalam bahasa Inggris. Nah, yang kedua ialah mengenai action verb. Action verb itu ialah verb yang berisi mengenai aktivitas. Contohnya ialah I'm writing. Nah, writing ini ialah sebuah kata aksi atau action verb. Yang kedua ialah say and thinking verb. Nah, dalam narrative text itu berisi tentang say and thinking verb. Dalam hal ini terdapat sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa si karakter itu berbicara. Nah, yang keempat ialah menggunakan conjunction of time. Conjunction of time itu contohnya seperti till, before, after that. Jadi, kelas? Yes, ma'am. Oke. Nah, yang kelima ialah berisi tentang adjective. Nah, ada yang tahu apa itu adjective? Adjective? Saya, Miss. Iya, Kata sifat. iya betul sekali, Nurani Sahaja. Nah, seperti yang dikatakan Nurani Sahaja, adjektif ialah kata sifat. Nah, contohnya itu bisa berupa Nurani Sahaja Bismillah. Nah, itu tadi adjektif. Nah, dalam ini beautiful-nya adalah adjektif. No. Nah, itu dalam narrative text itu menggunakan kata noun. Contohnya noun itu merupakan kata benda. Contohnya seperti pensil, kata benda yang bisa berupa benda, orang, dan lain sebagainya. Contohnya itu pensil, Aulia. Mulai saja. Ya, oke. Dan itu tadi yang dinamakan noun. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah mengerti semua? Sudah mengerti, ma'am. Masya Allah, udah mengerti semua. Oke, begitu kita lanjut ke nonton video. Ada suka di sini yang nonton video? Saya, Miss. Nonton video. Oke, Saya suka nonton video. apa? Bukan film, Miss. Video klipnya biasa ya. Oh bias, kamu yang bias ya. Oke, biasnya pasti dari Korea. Dia bias. Baiklah, kali ini kita akan menonton tentang Pinocchio di YouTube. Ada di sini ada yang biasa nonton di YouTube? Saya, Miss. Oke. Kalau Aul suka nonton YouTube. Bola, ma'am. Bola saya. Kau suka nonton bola? Bola ya. Kalau di kelas, oke di kelas, pay attention to the video. Oke. The money to buy the ticket. Oh, this mother today now, I'm sure. He thinks cheerfully. He names the puppet Pinocchio. One Udah day, jelas nih guys? better Yes. than just the
applause to the normal answer. Oke, nah setelah kan tadi sudah dinonton nih cerita mengenai Pinocchio. Bagaimana pendapat kalian tentang Pinocchio tadi? Apakah ceritanya menarik atau membosankan? Menarik. Oke, nah karena menarik saya akan berikan dulu ya. Nah, terlihat nggak? Yes, Miss. Oke, nah setelah kalian menonton Pinocchio tadi kan kita kalian melihat cerita tentang Pinocchio. Nah sebelum Mem akan memberikan kalian tugas, Mem akan membagikan teks tentang Pinocchio tadi. Oke? Baik, Mem. Oke. Yuk. Apa ya? Ini teksnya. Mem akan memberikan kalian pertanyaan memberikan kalian tugas individu ya. Jadi kalian akan menjawab pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan apa yang kalian pahami tentang Pinocchio tadi. Baik, Miss. Waktunya sekitar apa ya? Sekitar 10 menit. Bisa? Bisa, Miss. Oke. Nah, kalau gitu silahkan dimulai. Baik, Miss. Ada gitu tadi kirimkan ya. Oke. Oke. Nah, apakah sudah selesai? Sudah, Miss. Mantap sekali. Padahal itu baru 9 menit loh. Terus oke, siapa yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1? Wis, semangat sekali namanya silahkan. Baik, Miss. Nomor 1 itu soalnya who is the main character in this story? Ya. Dan jawaban saya adalah Pinocchio. Iya benar sekali. Yang kedua, siapa mau menjawab pertanyaan kedua? Miss. Ya, So the second question is what does paragraph 1 tell us about? So my answer jadi jawaban saya, Mem. It tells about orientation. Iya betul sekali. Untuk nomor yang ketiga, siapa yang ingin menjawabnya? Nomor 3. Semis. Iya. What type of narrative what type of narrative text does the story belong to? Iya. Itu jawabannya adalah fairy tales. Oke, jawabannya benar. Nah, yang keempat, siapa mau menjawab yang nomor 4? Miss. Oke, silahkan. So the question number 4 is in generic structures of narrative text, which a paragraph that include orientations, complication, and resolution. The answer jawaban saya itu, Miss, orientation is in the first paragraph, and the complication is in the second paragraph, and the third paragraph, and the resolution is in the fourth paragraph. Iya, benar sekali. Gitu, wah. Yang 5, siapa mau menjawab yang nomor 5? Saya, Miss. Nurani sangat sepertinya Anda ini sangat bersemangat sekali ya. Silahkan. Baik, jadi soalnya itu who is Geppetto? So my answer is carpenter and father of Pinocchio. Oke, jawabannya sudah benar. Oke, kenapa disebut ayah dari Pinocchio?
give me a cricket. So my answer is Pinocchio's nose. No, the person appointed to supervise Pinocchio and Pinocchio's faithful friend. Benar sekali. Oke. Nomor 7 dan 8 lah. Karena sepertinya kalian sangat mudah sekali menjawabnya. Siapa mau nomor 7 dan 8? Saya Miss. Iya. Dari Husna. Jadi what punishment does Pinocchio get after telling a lie? So jadi Pinocchio itu hidungnya semakin panjang nih. Pinocchio's nose will grow until he tells the truth. Jadi makin panjang nih hidungnya. Oh iya, oke. Terus nomor 8, why Pinocchio ran away from Toyland? Toyland? Toilet. Jadi karena because it can turn a child into a donkey man. Iya, betul sekali. Oke, yang terakhir 9 dan 10. Siapa yang ingin? Mimis. Silakan. Untuk nomor 9, what sea monsters swallows Geppetto and Pinocchio? And the answer is whale, paus. Betul. Oke, 10. And number 10 is, does Pinocchio meet Connolly again after the toilet? The answer is no. Pinocchio doesn't meet Connolly again after toilet. Ya, betul sekali. Nah, kalian sudah menjawab cerita pertanyaan mengenai Pinocchio. Nah, Mim ingin melihat kemampuan kalian dalam bercerita atau jadi Mim ingin melihat keterampilan kalian dalam membaca teks bahasa Inggris. Nah, Mem akan membaginya ke dalam beberapa kelompok. Oke, yang kelompok pertama Alia dengan Alia Asgar. Oke, yang kedua Nurul Ani Saraja dan Nurul Aulia Putri, dan yang kelompok selanjutnya itu sesuai dengan nomor turun. Oke, Baik, Miss. oke. Kelompok siapa yang mau duluan membacakan? Miss. Oke. Once there was a carpenter called Geppetto. He made a wooden puppet and called him Pinocchio. How nice it would be if it were a real baby. At night, a good fairy heard him and made his wish to become real. Awake, would inanimate, now you got a soul. She made her magic spell, touching Pinocchio with her magic wand. Pinocchio, be always a good, brave, and a selfless boy, said the fairy. And one day you'll be a real boy. Then she addressed to Jiminy Cricket. I appoint you guide and counselor of Pinocchio, she added, before disappearing in 1,000 flashes of light. Imagine the delight of Geppetto when he discovered that his little man of wood could move and talk. The next morning, he sent him to school like a real boy. Goodbye, son. Come back soon. Paragraf 1 di Oke, selanjutnya grup siapa yang ingin? Oke, Saya, silakan. Miss. Lanjutkan aja. Okay, paragraph 2. Pinocchio was a little naughty, so he, disobeying her father, went to the terrible eater, a puppeteer who promised to make him famous. He enjoyed a lot of singing and dancing with the other puppets, but when the show was over, Eater shut him in a cage. Suddenly, there appeared the blue fairy. Why did you go to school? She asked. Pinocchio answered with a lie, and his nose began to draw. Only when he told the truth. The fairy fed him, and his nose was back to normal. On the way home, Pinocchio saw a coach
it was directed to toilet where the kids could do whatever they wanted. Okay, thank you very much for Nora on this Raja. Very good. Okay, nah sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, ada yang tahu tadi Pinocchio itu nilai moralnya apa? Semis. Ya, silahkan. Jadi moral story-nya itu Pinocchio kami diajarkan untuk tidak berbohong, Miss, supaya dapat menjadi better person, Miss, dan obedient kepada orang tua, Miss. Ya, benar. So, Miss. Iya, benar sekali. Jadi Pinocchio itu bercerita tentang kita sebaiknya jangan berbohong agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan untuk patuh kepada orang tua. Betul sekali. Oke. Nah, karena pelajaran tinggal 5 menit lagi, ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Teks apa kita belajar hari ini? Narrative text. Iya, betul sekali. Strukturnya apa saja? Ada orientasi, yang kedua Komplikasi yang dan ketiga reorientation. ya betul sekali. Nah, oke. Sepertinya kalian sudah mengerti pembelajaran hari ini. Kalau begitu, Mem akan beritahukan bahwa minggu depan itu kita akan mempelajari tentang recon text. Jadi kepada adik-adik sekalian dimohon untuk persiapkan untuk belajarnya ya. Karena sebelum masuk kelas, Mem akan tanya-tanya lagi, oke? Yes, Miss. Oke. Baiklah, itulah tadi